Oke, kita melangkah ke Bung Jamil. Bung Jamil, ini kita akan berbicara masalah regulasi tentang agraria. Yang kita tahu bahwa presiden ini adalah sebagai pimpinan tertinggi negara, ini harusnya merupakan mandatoris pelaksana reforma agraria seperti ini. Yang secara sistematis ini bisa melalui kewenangannya, ini bisa menyelesaikan konflik apapun yang terkait masalah agraria. Bahkan dalam regulasi perundang-undangan kita, ini sudah memiliki perangkat yang cukup banyak sebenarnya yang bisa menjadi jembatan dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Salah satunya mungkin kita bisa tahu Undang-Undang 45 sebagai sumber hukum tertinggi kita. Kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Lalu kemudian diperkuat oleh TAP MPR nomor 9 ya kalau nggak salah tahun 2001. Dan yang terbaru di era Presiden Jokowi ini bahkan ada Perpres nomor 86 tahun 2015 tentang reforma agraria. Tapi yang menarik adalah sebegitu banyak perangkat hukum dalam penyelesaian konflik agraria ternyata tidak menyurutkan angka letusan konflik agraria di Indonesia. Justru malah makin banyak dan makin luas areanya. Mungkin bisa dijelaskan Bung Jamil. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih, Bung Arif. Apakah kedengaran? Saya ini ada nyiapin PowerPoint, namanya PowerPoint. Semoga aja ada power dan ada poinnya ya. Tapi sepertinya sedang berhalangan nih untuk ditampilkan karena belum ada akses oleh host. Begitu. Host, coba host, kasih host. Bung Gigi atau Vivin. Maritim itu kan masuk dari bagian ini ya, agraria ya. Iya, sumber daya agraria terluas. Sumber daya agraria terluas. Secara hitung-hitungan meteran sih terluas. Oke, kalau memang nggak bisa, gimana nih? Nggak ada power, nggak ada poin berarti. Nggak ada power, nggak ada poin. Jelasin aja, Mil. Iya, baik, saya mulai aja kawan-kawan ya. Sebetulnya kalau bicara peraturan terkait agraria, kemudian bicara konflik agraria, yang kebetulan juga saya memang dulunya belajar di jurusan hukum agraria, jadi pendidikan hukum saya hukum agraria. Nah, kenapa kemudian dinyatakan agraria bukan konflik tanah saja? Karena memang yang menjadi masalah yang dipertentangkan oleh dua atau lebih kepentingan yang berdaya rusak luas adalah sumber-sumber daya agraria selain tanah dan selain tanah. Karena bicara soal agraria kita bicara soal sumber daya kehidupan sebetulnya. Bicara soal relasi sosial, relasi budaya antara manusia dengan tanahnya, dengan airnya, dengan sungainya, dan terhadap seluruh sumber-sumber daya agraria yang lainnya. Tapi kemudian ada kepentingan korporasi, kepentingan pengurus negara yang masuk kemudian membingkai kawasan atau ruang hidup tersebut menjadi satu kesatuan yang beralas hukum dan misalnya saja di kitab sebut kehutanan dan area peruntukan lain, makna dari agraria sebagai ruang hidup itu sudah berubah. Sudah bukan lagi sumber daya agraria, tapi sebuah properti, private property, properti korporasi dan properti negara. Nah, sebelum terlalu jauh, saya sedikit menyinggung apa yang dipaparkan oleh kawan Edi, kemudian Kak Ira juga tadi. Kami mencatat ada 4 pola yang dilakukan oleh bisnis industri ekstraktif pertambangan untuk memperkuat imunitas oligarknya, kemudian menunggangi masa pandemi. Yang pertama, mereka melakukan membuat bisnis industri tambang, membuat komunitas, membuat para pekerja, membuat warga lingkar tambang terdiri dari petani, nelayan, dan orang biasa semakin lemah. Hari ini warga menghadapi 2 new normal. Kalau dalam sisi cara pandang ekstraktif, yang pertama virus coronavirus, yang kedua virus ekstraksi pertambangan. Lalu
ada sebuah model penerusan kekerasan terorganisir kepada komunitas, kepada pembela ruang-ruang agraria. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh korporasi di masa pandemi ini adalah mereka melakukan political marketing yang kalau kami melihat hal ini sangat menjijikkan. Kenapa? Karena mereka membingkai diri mereka seolah-olah sebagai pahlawan, seolah-olah sebagai hero di masa pandemi. Padahal dalam catatan Jatam, kita menemukan di tahun 2017-2018, kita melakukan riset yang namanya Hungry Coal, batu bara latar, di sektor batu bara saja, kita menemukan bahwa ada 50% penurunan produksi gas kita yang akibat sumber air persawahan tersebut dialiri dari kolam-kolam lubang bekas tambang batu bara. Yang kedua, terdapat 80% penurunan produksi ikan air tawar yang telah dicemari oleh industri pertambangan ini. Setidaknya ada 1,7 juta ton beras kita sebetulnya, produksi beras kita yang hilang setiap tahun. Dengan laju yang sama ya di tahun 2017, sementara kita lihat produksi batu bara kita semakin tahun semakin meningkat dan tidak pernah taat kepada ketentuan yang sudah digariskan dalam rencana bauran energi nasional atau RUEN. Nah, yang keempat, memastikan mereka lagi-lagi memastikan kenyamanan investasi bisnis pertambangannya dengan melalui mendesain isi regulasi. Memang benar kita banyak regulasi, tapi jangan kita tidak boleh berharap terlalu banyak. Dengan banyaknya regulasi itu akan menjamin terselesaikannya konflik-konflik agraria. Justru bisa saja dan sangat bisa semakin banyak regulasi justru akan membuat kekacauan. Semakin banyak peraturan justru membuat seolah-olah tidak ada yang mengatur karena semuanya boleh. Nah, saya akan mengajak kawan-kawan untuk kembali ke belakang sedikit, bicara soal politik hukum agraria nasional kita. Memang 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka. Kita memiliki undang-undang dasar, tapi jangan lupa di undang-undang dasar kita di ketentuan peralihan di pasal 1 dinyatakan bahwa undang-undang kolonial, undang-undang Belanda masih berlaku. Dan saat itu ada 5 peraturan agraria kolonial yang tetap berlaku. Agrariswet, kemudian sampai KUH Perdata. Nah, undang-undang kolonial Belanda yang masih berlaku baru secara resmi dicabut berlakuan setelah berlakunya undang-undang pokok agraria. Dan bicara soal sumber daya agraria itu diatur dalam pasal 33 tuh. Kalau saya lebih suka dengan sebelum amandemen ya, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 2 juga kita mengenal hak menguasai negara yang disahkan pada 24 September 1960 yang kemudian disebut dengan Hari Tani Nasional. Nah, sedikit catatan terkait dengan ini, saya mau menggambarkan bahwa meskipun Undang-Undang Belanda telah dihapus, kita punya undang-undang dasar, kemudian kita punya undang-undang pokok agraria, ada yang penting menjadi catatan kita semua adalah ada kata dikuasai, makna dikuasai dalam pasal 33. Kemudian ada hak menguasai negara dalam undang-undang pokok agraria pasal 2 ayat 2. Tentu saja kata atau kalimat ini bukan sebuah kebetulan, tapi melalui proses perenungan yang rasional, yang tentu saja mungkin emosional, kemudian secara filosofis, sosial budaya untuk memecahkan masalah-masalah perkembangan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, sebetulnya dengan sendirinya undang-undang pokok, undang-undang agraria kolonial itu secara sadar kita berlakukan kembali yang namanya domain verklaring. Nah, domain verklaring dimuat dalam Agrariswet yang menyatakan bahwa seluruh tanah-tanah ini adalah di bawah penguasaan negara. Sepanjang
pihak atau orang tidak dapat memberikan bukti tanda kepemilikannya. Itu kembali berlaku. Nah, memang ada banyak pertentangan, ada banyak geng dalam menyongsong undang-undang pokok agraria ini. Tapi kita tidak juga jangan melihat terlalu bahwa undang pokok agraria adalah produk hukum yang sungguh-sungguh berpihak pada keselamatan rakyat. Kenapa? Karena memiliki dua mata sisi. Yang pertama, bicara soal kapitalisasi negara, penguasaan oleh negara. Kalau rakyat tidak dapat membuktikan haknya, membuktikan kepemilikannya, maka diakui tanah tersebut adalah tanah negara. Nah, dalam begitu banyak literatur yang kita baca, kita periksa, bahkan beberapa ahli, mau dari ahli agraria yang memang lurus di jalannya ataupun ahli agraria yang agak genit dan keluar masuk istana, mereka bilang bahwa salah satu peluang atau kunci diterapkan ini adalah negara yang budiman. Sayang negaranya kita bukan negaranya budiman. Maksud saya bukan negara yang budiman ya. Maksud saya begitu. Jadi sangat mungkin ada penyalahgunaan kewenangan di sini. Nah, di sisi lain memang undang pokok agraria sangat baik bicara soal distribusi tanah dan sumber daya agraria. Nah, menggarisbawahi di sini adalah di Indonesia kita memiliki dua kerajaan penguasaan tanah. Yang pertama itu kawasan hutan, tentu saja di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, sekarang bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, kawasan yang bukan hutan. Ini di bawah penguasaan agraria dan tata ruang. Jadi ada dua kerajaan pertanahan di Indonesia sebetulnya. Kalau dia areal peruntukan lain, jadi persoalan pendokumentasian, sertifikasi segala macam di Kementerian ATR, BPN. Kalau dia masuk dalam kawasan hutan berarti KLHK. Dan di atasnya dilekati model pengakuan domain verklaring. Jadi sepanjang warga yang hidup di situ tidak dapat membuktikan kepemilikannya, ya tidak diakui. Dan semua itu adalah tanah negara. Kalau hutan KLHK, kalau APL tanah kosong ya ATR BPN. Nah, ini semua ada satu bingkai besar yang melihat bahwa ruang-ruang sumber daya agraria bukan lagi sebagai sumber penghidupan, melainkan sebagai ruang penaklukan baru untuk dieksploitasi, dikuantifikasi menjadi uang, karena memang model ekonomi kita, ekonomi pertumbuhan neoklasik ekonomi yang sangat mengagung-agungkan ekonomi pertumbuhan, bukan ekonomi distributif, tentunya panglimanya adalah kapital modal, dan dalam hal ini uang tentu saja. Nah, ini lahir dari proses politik, baik dia pemilu, pilkada, bongkar pasang kabinet, kemudian ada produksi hukum kebijakan di situ, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintahan desa, dan lahirlah beberapa undang-undang sektoral tentang sumber daya alam yang juga pada akhirnya tidak mengacu pada undang-undang pokok agraria tadi, karena ada konflik di tahun 65 dan undang-undang pokok agraria dinyatakan sebagai produk komunis dan tidak pantas untuk menjadi acuan dalam perumusan agraria. Ini semakin memperparah tata kelola sumber daya agraria di Indonesia. Keluarannya apa? Yang diproduksi dari semua itu adalah ketimpangan, memproduksi korban, memproduksi kerusakan dan kehilangan. Baik yang hilang itu manusia, juga bukan manusia. Apalagi kalau kita melihat dalam bicara soal pilkada gitu, sebentar lagi kita pilkada kalau jadi, dan dalam risetnya KPK saja misalnya begini, untuk menjadi seorang bupati atau wali kota itu butuh anggaran biaya kampanye 20 miliar misalnya. Tapi laporan harta kekayaan seorang kandidat itu hanya 5 miliar. Itu artinya ada gap sebesar 15 miliar yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh dana kampanye di saat bertarung dalam kontestasi politik yang sangat mahal. Nah, disinilah para pelaku ijon politik masuk membiayai para kandidat dengan jaminan bahwa akan diberikan oleh izin dan oleh industri ekstraktif pertambangan tentu saja. Nah, ternyata gubernur juga begitu.
Presiden juga begitu. Kita lihat calon presiden kemarin ya, baik kubu 01 maupun 02, dua-duanya berada di lingkar pebisnis industri tambang. Dua-duanya. Jadi siapapun yang terpilih sebetulnya rakyat lingkar tambang pasti kalah. Sampai kita melihat hasilnya apa? Seluruh kampanye, narasi-narasi kampanye yang diangkat oleh para kandidat, hampir tidak ada yang bicara isu kritis mengenai penyempitan ruang hidup, terancamnya tradisi, kemudian hilangnya kearifan lokal, dan penghilangan nyawa tentu saja. Baik, karena tercatat lubang-lubang tambang di Indonesia sudah menelan 143 korban. Kalau kita bicara tambang pertama di Indonesia itu Freeport di Papua, itu lebih gila lagi karena pernyataan kawan-kawan di sana yang kami alami bukan lagi krisis, tapi yang kami alami di Papua ini kehilangan. Kami kehilangan budaya kami, kalau suku Amungme kehilangan 3S, sungai, sampan, dan sagu, kemudian suku Kamoro di pegunungan kehilangan sumber leluhur mereka karena mereka meyakini leluhur mereka turun dari gunung, itu semua hilang, dan mereka kehilangan nyawa saudara-saudara mereka yang selama ini menjadi korban dan konflik di daerahnya. Memang kita berada pada situasi yang keadaan krisis yang berlangsung secara membabi buta dan korporasi diperlakukan layaknya konstituen atau warga negara. Itu artinya ada hal penting yang ingin saya garis bawahi ketika ada beberapa pihak yang menyatakan negara tidak hadir. Saya dengan tegas menyatakan bahwa justru negara hadir sebagai pemicu konflik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan perizinan usaha. Kalau di perkebunan, negara yang menerbitkan HGU. Kalau di pertambangan, negara yang menerbitkan izin usaha pertambangan. Dengan dasar itu, dengan izin-izin tambang dan izin-izin perkebunan yang tidak pernah diperiksa dan tidak melalui riset dengan sungguh-sungguh, lahirlah konflik. Justru negara hadir sebagai sumber konflik agraria dalam dalam cerita-cerita yang dikemukakan oleh kawan-kawan. Nah, ini hal yang menarik. Kalau di pulau besar ada begitu banyak tambang batu bara skala besar ya, mineral emas begitu. Nah, di pulau kecil juga ternyata ada begitu banyak tambang di pulau-pulau kecil. Nah, kalau kita periksa pemilik-pemilik tambang di pulau kecil, ada beberapa nama sih kalau saya bisa tampilkan, ini agak menarik, tapi ya bermasalah, jadi saya akan sebutkan saja. Nah, kita memiliki pulau kecil yang ditambang itu seluas 111 kali kota Jakarta, dengan jumlah 54 pulau kecil dan 164 izin pertambangan di atasnya. Kenapa pulau kecil bisa ditambang? Padahal kalau kita melihat, tadi juga ada kawan yang aktif di pesisir dan maritim, kalau kita melihat bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di pasal 35 huruf K itu sangat eksplisit dinyatakan bahwa pulau kecil yang berada di bawah 2.000 km persegi tidak boleh atau dilarang untuk ditambang. Tapi pada faktanya boleh. Kenapa? Dan siapa sebetulnya pemain tambang di pulau kecil? Ternyata ada beberapa nama yang sangat familiar seperti Andika Barayuda Bakri, kemudian Erna Tahang, ini politisi dari Sulawesi Selatan, Insinyur Zainuddin Usman Sangaji, kemudian ada Bambang Gatot Aryono yang juga merupakan direktur Dirjen Minerba di SDM RI, juga sebagai komisaris ternyata di PT Antam BUMN. Kemudian ada nama juga yang sangat menarik, yaitu Fahrul Razi, yang juga merupakan seorang mantan jenderal TNI, komandan komisaris utama di Antam, dan juga ketua tim kampanye Bravo 5 beberapa waktu kemarin. Dan sepertinya beliau ini sekarang adalah seorang menteri agama. Nah, kalau teman-teman periksa itu di Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di pasal 23 secara eksplisit dinyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai huruf D, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Antam BUMN kalau tidak keliru ini perusahaan negara, tapi tetap saja dilarang. Kalau ternyata terbukti, seharusnya menteri ini diberhentikan oleh presiden, dalam hal ini Jokowi, karena dinyatakan melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan. Tapi pada faktanya
ada pelanggaran yang sangat nyata, begitu tetap saja bisa menjabat. Ini saya kira penting untuk diperiksa ulang nih. Memang ada beberapa aktor yang kebal terhadap hukum seperti jadi bagaimana menciptakan keadilan sosial. Selain itu sebetulnya ada banyak undang-undang lain yang dilabrak dengan rangkap jabatan ini. Misalnya Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MD3, Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang pelayanan publik, nomor 599 dan PPRI tentang PNS. Nah, saya mau bilang di sebelum berakhir bahwa pola atau tipologi penyebab konflik ada 7 yang sempat saya catat. Yang pertama itu minimnya pengakuan terhadap hak entitas masyarakat adat atau lokal. Kemudian yang kedua, terdapat perampasan dan penyerobotan lahan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, tumpang tindih regulasi, tata ruang, izin, konsesi, dan lain sebagainya tentu saja diberikan oleh negara, pengurus negara. Nah, yang keempat, sengketa tapal batas, kawasan atau konsesi. Yang kelima, ada ketidakpastian atau diskriminasi hukum, lambannya proses peradilan, terhambatnya proses legislasi, proses ganti rugi tidak tuntas. Yang keenam, minimnya penyerapan aspirasi, partisipasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketujuh, kurangnya transparansi dan tidak ada koordinasi terkait antara penguasaan dan pengelolaan serta pengelolaan sumber-sumber daya agraria. Jadi keluarannya adalah terjadinya pembiasaan kekerasan pada sesama manusia akibat operasi rezim hukum dari kepentingan kapital lewat mesin politik hukum negara. Nah, kita melihat jumlah konflik di Indonesia, kalau dalam catatan Jatam ada sekitar 71 konflik. 71 konflik yang luasannya kalau dibikin dalam hektar area, ini konflik tambang tentu saja, yaitu 2 kali luas Brunei Darussalam, 2 kali luas negara, konflik agraria di sektor tambang, seluas 925.784 hektar area. Terbagi di beberapa provinsi. Pertama provinsi Kalimantan Timur 14 kasus, Jawa Timur 8 kasus, kemudian Sulawesi Tengah 9 kasus, dan tidak terkecuali Sulawesi Tenggara, Pulau Kecil Wawoni. Kemudian komoditas yang terkait 23 kasus batu bara, 23 kasus emas, 11 kasus pasir besi ini sepanjang pesisir laut Jawa Timur. Tentu saja kita masih ingat Salim Kancil. Nah, 3 jenis konflik pola utama yaitu penembakan oleh aparat yang sempat diceritakan oleh kawannya tadi, bentrok fisik, dan aksi-aksi blokir jalan. Nah, hari ini Indonesia itu 44% daratannya dan kepulauannya dikapling oleh izin-izin pertambangan dengan jumlah izin 8.588 izin. Nah, bicara soal sebelum selesai, saya akan ke aktor. Nah, kalau dalam catatan Komnas HAM, aktor konflik agraria dibagi hanya atas 2 saja. Yang pertama adalah unsur negara, state aktor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga peradilan, dan BUMN atau BUMD. Nah, aktor bukan negara yang dicatat di sini adalah korporasi swasta. Nah, Komnas HAM di 2018-2019 membagi bahwa di lembaga peradilan ada 3, di korporasi 74, kemudian pemerintah pusat termasuk TNI dan Polri ada 51, pemerintah daerah 39, dan BUMN, BUMD berada pada posisi 25. Nah, terakhir, setelah ini saya tutup mulut, saya mau bilang begini bahwa sepertinya memang kalau kita lihat operasi industri ekstraktif pertambangan di Indonesia, sepertinya tidak ada hutan yang tidak akan dapat dibabat, tidak ada gunung yang begitu sakral untuk tidak dirubah menjadi lembah, tidak ada sungai yang begitu panjang yang untuk tidak dicemari, dan sepertinya tidak ada sumber-sumber penghidupan yang layak untuk diselamatkan, dan pada akhirnya kita semua akan mengalami krisis
sekaligus defisit legitimasi. Saya kira itu. Terima kasih, Bung Arief. Oke, terima kasih atas paparannya. Cuman aku sebenarnya mau ngundang kawan Ardi Sihabudin dari KPP PRD DIY yang kemarin sempat mengawal proses konflik agraria di Kulon Progo yang tanah rakyat menjadi dialihfungsikan menjadi bandara Jogja ya. Cuman nggak tahu ini belum masuk karena dia juga sedang menjadi operator di diskusi sebelah. Bung Jamil, saya mau tanya nih, ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Yang pertama terkait masalah hukum adat pertanahan. Seberapa efektifkah penggunaan hukum adat di dalam penyelesaian konflik agraria? Karena sebagian besar tanah yang dicaplok oleh korporasi ini kategorinya adalah kategori tanah adat atau tanah ulayat. Mungkin bisa dijelaskan Bung Jamil. Baik, sebetulnya mungkin seperti yang saya ceritakan tadi bahwa sumber daya agraria kalau sudah diberi izin di atasnya, diberi alas hak secara hukum di atasnya oleh pengurus negara, maupun izin usaha penambangan atau izin usaha properti, hal tersebut sudah bergeser dari bukan lagi menjadi sumber agraria tapi menjadi private property. Nah, dan ini sangat sulit ketika kita memperhadapkan dua persoalan yang memang secara genetik berbeda itu. Yang pertama, masyarakat adat melihat ini sebagai hak tenurial mereka, hak sumber daya agraria mereka. Kemudian negara melihat ini sebagai private property mereka. Dan kalau dalam proses konflik, tentu saja akan diarahkan kepada penyelesaian konflik ke ranah pengadilan. Nah, sementara mafia peradilan itu ya pengadilan itu sendiri kan begitu. Jadi ya posisi warga sangat lemah karena memang secara hukum itu pasti akan diperhadap-hadapkan kepada hukum yang tertulis atau alas hak yang tertulis. Nah, kita belum lupa tuh ada putusan MK nomor 35. Beberapa kawan menyatakan bahwa ini adalah putusan hukum yang sangat progresif tentang hutan adat. Oke. Tapi kemudian sampai sekarang harusnya keluaran dari putusan MK 35 itu keluarannya sebagai undang-undang tentang masyarakat adat. Harusnya begitu. Kemudian masyarakat adat ketika ada cantolan hukum nasionalnya bisa komunitas masyarakat adatnya di masing-masing daerah dan wilayah, karena kita Indonesia ini salah satu 3/4 masyarakat adat dunia ada di Indonesia, begitu sangat banyak sekali. Nah, tapi sampai sekarang undang-undang tentang masyarakat pengaturan tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat di dunia internasional disebutnya mereka indigenous people, gitu. Sampai sekarang belum ada belum juga dibahas seperti dan tidak masuk dalam prolegnas. Sampai apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang tunggang langgang di daerah, di hutan, di wilayah adatnya adalah mereka melakukan advokasi lewat pemerintah daerah. Ada yang lewat kabupaten, ada yang lewat provinsi dengan menyusun membuat perda masyarakat adat. Salah satu yang melakukan itu adalah di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara di tingkat level kabupaten, dan beberapa daerah saya kira di Sumatera juga ada yang melakukan itu. Nah, karena kenapa mereka melakukan itu? Karena memang dalam proses masyarakat adat dapat diakui atau tidak itu ada kriteria yang macam-macam, dan seolah kalau saya melihat secara hukum ini adalah syarat untuk mendelegitimasi justru eksistensi keberadaan masyarakat adat, dan ini masalah karena memang seharusnya di awal-awal reformasi kalau kita baca dokumen-dokumen perdebatan ilmiah di bidang hukum dan tata kelola tanah itu apalagi setelah terbitnya TAP MPR tahun 2001 itu sangat progresif, adalah mestinya sumber-sumber daya agraria khususnya tanah ini pengaturannya tidak seragam secara nasional.
Karena setiap daerah memiliki metode atau model penguasaan yang berbeda-beda. Belanda saja membedakan wilayah Sumatera, wilayah Jogja, Jawa dan Madura itu dibedakan dengan Kalimantan dan Papua. Dan Belanda itu melakukan riset dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain, mereka melakukan riset sekitar 20 sampai 30 tahun lah. Kita bikin undang-undang hampir tidak ada risetnya, justru jadi proyek legislasi. Semalam. Semalam. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ahli hukum dimanapun itu pasti akan bilang bahwa undang-undang itu mestinya dibikin melalui riset. Kalau dibutuhkan rakyat, barulah dibikin undang-undangnya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan, dan perdebatan-perdebatan dokumen saya baca ternyata memang ada kepentingan korporasi yang sangat besar, karena mereka bilang akan sangat kesulitan untuk melakukan pembebasan lahan, pengadaan tanah kalau tiap-tiap daerah itu berbeda regulasinya. Ini yang tidak dapat dibendung oleh pemerintahan setelah reformasi. Dan kita lihat pada faktanya ada begitu banyak elit-elit lokal yang sekarang jadi oligark nasional. Salah satunya misalnya sebut saja beberapa di daerah ya, di Kalimantan, para pemain-pemain lahan skala besar ini menjadi nasional karena memang model ekonomi kita itu sederhana sekali dan sangat primitif ya. Butuhnya investasi besar, kemudian lahan yang luas. Nah, untuk nambang itu nggak perlu sekolah saya kira, begitu tinggal nyari lahan, ada modal, pekerjakan orang, datangkan alat berat, bongkar, selesai itu. Itu apa ya, sebuah sumber keuangan yang sangat primitif, tidak perlu pintar itu, tapi cukup punya jejaring keuangan, ya sudah selesai itu. Oke, sudah ditangkap esensinya, Bung Jamil. Oke, Bung Ardi, selamat datang di Zoom kita. Bung Ardi. Halo, Bung Ardi. Bisa dengar nggak? Oke, bisa. Bung Ardi, silakan. Saya pengen, atau teman-teman juga pengen tahu nih, kisah perjuangan Bung Ardi dalam proses atau mengawal proses advokasi perlawanan terhadap upaya negara ketika mau membangun sebuah bandara. Pembangunan memang perlu, tetapi harus mementingkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Mungkin Bung Ardi bisa dijelaskan sedikit tentang kronologi Kulon Progo yang sempat mewarnai berita perpolitikan nasional. Silakan Bung Ardi. Sebenarnya agak keras dong suaranya. Hah? Dengar nggak? Agak keras. Ya, halo. Oke, sip. Ya, sebenarnya nggak bisa dijadikan contoh juga karena akhirnya gue juga kalah kan gitu. Soal bandara akhirnya bisa dibangun dan lain sebagainya. Tapi paling tidak gini. Kalah. Jadi di Jogja itu memang kalau dalam konteks Kulon Progo itu ya, di pesisir pantai selatan itu ada dua proyek yang cukup besar gitu. Pertama adalah ini tentang pasir besi. Jadi ada proyek penggalian pasir besi secara besar-besaran di situ. Yang di sampingnya pas adalah proyek bandara. Gitu. Nah, dari dua hal ini sebenarnya ada strategi yang berbeda. Gitu. Ada dua strategi yang berbeda. Yang kemudian itu berimbas hingga akhirnya nanti. Nah, proyek pengerukan di pasir besi itu sampai sekarang itu bisa dikatakan masih berhasil gitu ya. Karena hari ini sampai tidak tergusur itu. Tapi bandara hari ini tergusur gitu. Masyarakatnya sudah dipindah secara paksa dan mendapat ganti rugi yang sangat tidak layak. Pertama sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, ada sedikit perbedaan strategi di masa dulu mungkin kawan-kawan dengan hari ini, termasuk di Jogja ini. Nah, yang cukup kuat dan cukup bertahan lama itu karena pertama adalah tidak dimunculkannya kita bersepakat untuk tidak dimunculkannya satu tokoh tunggal dalam publik ketika kita memunculkan satu gerakan gitu.
Karena itu sangat rawan untuk dikriminalisasi, katakanlah sangat rawan untuk dijegal di tengah jalan ataupun hal yang lainnya lah gitu. Sehingga sebenarnya strateginya adalah ya muncul secara bergantian ataupun kadang-kadang muncul juga tidak menggunakan identitas aslinya gitu. Itu sebenarnya agar menghindari kejadian-kejadian kriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Walaupun kemudian itu akhirnya dituduh gerakan-gerakan anarko gitu kan, yang di Kulon Progo dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak, itu strategi dari gerakan supaya tidak terjadi kriminalisasi lagi gitu. Karena beberapa kali sudah dilakukan itu gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di Kulon Progo itu, di pembangunan bandara itu basis kekuatannya itu ditumpukan di dua hal, yaitu litigasi jalur hukum ya kan, menggunakan prosedur hukum. Yang kedua adalah gerakan massa gitu. Nah, masalahnya adalah di gerakan massanya di Kulon Progo itu menggantungkan hanya lebih besar pada mahasiswa. Walaupun yang datang ribuan tapi nggak kuat akhirnya gitu. Padahal secara legal hukum itu sudah menang. Jadi AMDAL itu sudah ditolak di pengadilan, sudah diputuskan itu. Tapi Presiden Jokowi waktu itu dengan beraninya tanpa AMDAL meletakkan batu pertama di pembangunan Bandara Kulon Progo. Jadi tanpa AMDAL pun atas dasar narasi percepatan pembangunan dan lain, akhirnya bisa gol di Kulon Progo, di bandara. Nah itu berbeda dengan strategi yang dilakukan di proyek pembangunan pasir besi. Di situ itu strateginya adalah kekuatan massa murni. Gitu. Jadi sama sekali tidak menggunakan analisis hukum justru gitu. Dan semua prasyarat hukum itu sudah kalah semua masyarakat. Lurah-lurahnya sudah dikooptasi, kemudian bupatinya sudah oke dan segala macam. Pokoknya secara hukum masyarakat tidak lagi punya celah gitu. Tapi ketika polisi datang atau tentara datang, palu dan arit siap lah kira-kira gitu di belakang itulah. Gitu. Molotov juga siap gitu. Jadi pertahanan itu yang selalu dilakukan oleh teman-teman di pesisir Gunung Kidul yang di pesisir Kulon Progo yang sekarang masih bertahan itu ya fisik udah gitu. Kekuatan massa, penyolitan massa itu gitu. Nah itu yang menjadi pelajaran cukup penting gitu ya, karena ternyata kemenangan hukum dari masyarakat dan warga tidak berdampak secara positif juga bagi keberhasilan gerakan gitu. Tapi penguatan massa di bawah, pengorganisiran yang cukup solid gitu, itu bisa ketika hukum sudah mental, tetap aja masih bisa bertahan gitu. Ketika pengorganisirannya bisa masif gitu. Mau preman, mau ormas, mau polisi, tentara, masih tetap bisa dicegah di situ. Gitu. Kira-kira gitu, Ketua Arif, terima kasih. Bung Ardi, yang menarik adalah dari gerakan teman-teman Jogja, ini saya tidak pernah melihat Bung Ardi ini muncul secara personal. Yang kemudian tadi dikatakan bahwa konsepnya lebih-lebih di anarko gitu ya. Tapi seberapa efektif gerakan itu untuk melawan dominasi korporasi atau kekuasaan negara? Kalem-kalem tuh. Jangan dimarahin, Bung Arif. Itu udah aku jelaskan tadi. Prinsipnya itu, Bung. Jadi apa ya? Keefektifannya itu memang yang lebih diutamakan itu adalah pengorganisiran dan kekuatan massa dulu gitu. Jadi tumpuan itu ditempatkan pada massa dulu gitu, solid dulu di bawah gitu. Karena di Kulon Progo itu berpijaknya masih yang bandara ya. Bandara itu berpijaknya masih mahal, litigasi, menempuh penguatan jalur-jalur hukum, kemenangan-kemenangan hukum. Tapi sekalipun itu menang tetap aja di Trabas gitu. Tapi yang satu lagi di PPLP, di Pasir Besi, sekalipun tidak menggunakan pengadvokasian hukum,
biarin aja hukum mau menang kalah nggak usah dipikir, tapi tetap pengorganisasian massa ya, sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Enggak, maksud saya Dan begini. Yang saya bingung adalah ketika ada sebuah tidak adanya sebuah wadah yang menyatukan atau menjadi simbol daripada penyatuan massa di bawah. Ini bagaimana ketika mereka melakukan proses hukum, langkah-langkah hukum? Pastikan ada simbol atau organisasi atau person yang menjadi alamat daripada gugatan yang dilangsungkan. Nah, kalau kemudian konsepnya adalah tidak ada tokoh yang muncul, maksudnya nggak ada, bahkan menggunakan nama-nama samaran, nah itu apakah efektif dalam penyelesaian problem hukum itu? oh di bawah tetap ada, Bung. Jadi di bawah tanahnya tetap ada koordinasinya gitu. Jadi kalau organisasi di warganya ada ya namanya, kalau yang di Pasir Besi itu PPLP, itu Paguyuban Petani Lahan Pantai. Kalau yang di Kulon Progo dulu BTT, terus berubah menjadi PBPPKP gitu. Dan relawan-relawan yang masuk pun lah, kita sebut relawan atau kawan-kawan solidaritas, ada koordinatornya siapa, kemudian kaderisasi, ideologisasinya siapa, tim pembuat kampanye siapa, tim media siapa, buzzer gerakannya siapa, itu ada semua itu. Cuman kan itu secara publik tidak Munculkan. Ya tidak dibuka gitu lah ya, tidak dibuka gitu dengan sebagai defensif aja gitu, sebagai defensif gerakan aja gitu. Tapi memang kita akui bahwa serangannya gitu kurang nonjok lah istilahnya gitulah, kurang nonjok karena memang media juga sulit untuk ngakses gitu. Jadi ngaksesnya media ya lewat kanal-kanal media yang sudah kita bentuk atau rilis-rilis yang sudah dibentuk gitu. Oke, Bung Ardi. Kira-kira pesan apa yang pengen Bung Ardi sampaikan kepada para pejuang agraria di seluruh Nusantara? Ya, kalau pesan pasti teman-teman punya nilai tersendiri lah, punya pengalaman sendiri-sendiri, apalagi Bung Edi dan segala macam, sampai sekarang juga kemarin baru ada konflik itu. Tapi paling tidak begini, dari beberapa pengalaman konflik agraria yang pernah saya alami, tempatkanlah pengorganisiran dan penguatan massa itu menjadi nomor satu, kekuatan atau tumpuan nomor satu. Baru kemudian solidaritas dari luar, entah itu mahasiswa dan lain-lain, ataupun strategi hukum dan lain-lain, strategi kampanye, itu bisa nomor 2, nomor 3 gitu. Tapi yang pertama harus dijaga adalah soliditas dan persatuan di akar rumput penguatan organisasi yang sedang berkonflik itu. Kira-kira gitu, Ketua. Oke, terima kasih Bung Ardi atas waktunya. Mungkin Bung Ardi langsung bergeser ke grup sebelah ya. Salam buat teman-teman di sana. Bung Jamil, kembali ke Bung Jamil, Bung Edi, dan Bu Ira. Satu hal yang pengen saya tanyakan atau saya pengen tahu nih, kira-kira pemerintah sudah membuat atau negara sudah membuat gugus tugas reforma agraria setahu saya di semua provinsi. Nah, seberapa efektifkah sih gugus tugas reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria? Lalu bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan selama ini? Bung Jamil mungkin terlebih dahulu. Gimana gugus tugas reforma agraria? Iya, GTRA. Saya sepertinya agak berbeda nih sama yang lain. Yang pertama begini, bicara yang menjadi objek reforma agraria ini, aku sudah periksa sama teman-teman. Kita periksa di seluruh kepulauan, mulai dari pulau besar sampai beberapa di pulau kecil, bahkan di pesisir sungai. Yang anehnya juga,
malah ada objek-objek reforma agraria itu justru bukan di daratan tapi di sungai. Itu satu hal. Kemudian, dan kalau kita overlay dengan peta konsesi mau tambang, mau kebun atau kebun kayu atau HPH itu, hampir seluruh wilayah objek reforma agraria berada di pinggir-pinggir atau berhimpitan dengan konsesi industri skala besar. Hampir seluruhnya. Dan kalau kita baca ya, salah satu masalah laporannya Bank Dunia ya, salah satu masalah investasi di Indonesia adalah sulitnya melakukan pembebasan lahan. Nah, kenapa? Karena tidak jelas alas hak, tidak jelas alas kepemilikannya, tidak jelas siapa yang ingin diajak bernegosiasi untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Nah, salah satu yang penting sekali saya kira untuk menjadi perhatian kita bersama adalah kalau kemudian tanah objek reforma agraria atau sertifikasi tanah dilangsungkan di seluruh kepulauan di Indonesia, itu saya kira ini sebuah cara untuk melihat sebuah sumber daya agraria sebagai ruang penaklukan baru yang dapat ditaklukkan secara legal konstitusional. Karena setelah diterbitkan sertifikat, kemudian dibeli oleh korporasi, nggak bisa lagi tuh ada yang menolak, nggak bisa lagi ada yang demonstrasi, nggak bisa lagi ada pihak-pihak dari luar mempertahankan, karena sudah legal konstitusional dibeli lewat proses jual beli dan ada alas hukumnya oleh negara. Dan hampir seluruhnya seperti saya katakan ini berhimpitan dan berada di wilayah-wilayah konsesi korporasi. Ini sangat mungkin digunakan oleh korporasi untuk memperluas wilayah konsesinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat mungkin ini orang-orang atau manusia-manusia yang mendapatkan akses terhadap tanah tersebut sangat mungkin kalau tidak punya organisasi petani yang kuat, itu sangat mungkin menjadi tenaga kerja baru, tenaga kerja murah oleh korporasi, apalagi kebun ya, kebun sawit begitu. Karena memang wilayahnya sangat dekat dan berhimpit begitu. Bahkan ada di atas kebun sawit juga. Nah, ini persoalan. Kita tidak kita memang melihat ada niat baik dalam proses distribusi tanah, tapi mestinya ini dalam upaya penyelesaian konflik atau dalam upaya membuat petani kita berdaulat, mestinya ada kebijakan ikutannya. Karena kalau teman-teman datang ke tempat ke Pak Jokowi itu bagi-bagi sertifikat, ya pas hari penyerahannya, di saat mereka diserahkan, ketika mereka turun dari panggung, keluar, itu di kiri kanan mereka itu ada semacam kemah atau lapak-lapak bank-bank daerah dan bank-bank nasional yang memberikan penawaran, Bapak Ibu butuh modal untuk mengusahakan tanahnya, silakan gadaikan, nanti kita berikan modal untuk usaha. Ini masalah baru saya kira, dan kita juga tidak, saya secara pribadi ya, melihat juga tidak semua warga, tidak semua orang-orang biasa itu, yang dalam tanda kutip dia bukan PNS dan dia bukan pejabat negara, yang memang benar-benar orang yang mau mengusahakan tanahnya. Banyak juga yang justru mereka adalah pelaku, berkedok masyarakat adat, berkedok masyarakat lokal, tapi mafia lahan ternyata. Ini juga bahaya yang tidak pernah dilihat kalau kita, makanya perlu hati-hati. Nah, yang kedua juga imajinasi masyarakat kita hampir seluruhnya, sebagian besar, kalau mendapatkan tanah, hak atas tanah, dalam imajinasi alam pikirnya itu memang bagaimana tanah ini diuangkan, dikuantifikasi dengan uang, karena model ekonomi kita kayaknya sudah menjadi genetik juga dalam tubuh ya, apapun harus diuangkan, dikapitalkan. Nah, imajinasi itu imajinasi orang kaya baru. Jadi bukan imajinasi alam pikirnya untuk petani mengusahakan lahan dan berdaulat atas sumber daya agrarianya, berdaulat atas tanahnya, atas pangannya, itu hampir tidak kita temukan ya, kecuali yang benar-benar ada organisasi taninya yang kuat.
Kalau enggak itu ini bahaya sekali. Justru akan melahirkan konflik baru, ruang-ruang sumber daya agraria menyempit dan mereka harus berpindah lagi ke tempat yang lain. Kita belajarlah dari proses atau kebijakan transmigrasi yang berapa puluh tahun lalu. Teman-teman saudara-saudara kita didatangkan dari Jawa ke pulau-pulau di luar Jawa, dari Indonesia Timur ke pulau-pulau luar Indonesia Timur, yang pada akhirnya kita bisa periksa tuh berapa saja kampung dari Bali juga, berapa saja kampung-kampung untuk transmigran yang memang benar-benar berhasil diusahakan dengan baik, dan berapa persen yang bertahan itu bisa saja kurang dari 20%. Sisanya menjual lahannya kepada korporasi, kepada mafia tanah, dan diusahakan, dan mereka balik lagi ke kampungnya sebagai orang yang tidak punya tanah, yang pada akhirnya sumber daya agraria yang menyempit, ya konflik masih akan meluas tentu saja. Ini apa ya? Ini bukan bermaksud untuk mengganggu alam pikir teman-teman yang melihat ini hal baik, tapi ini satu bagian penting yang mesti kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena reforma agraria ala Jokowi ini lewat GTRA segala macam ini, kalau teman-teman periksa yang membawanya ke Indonesia itu ada namanya, ada soto-sotonya gitu. Satu-satu soto, iya benar soto namanya, Hernandez Soto atau siapa gitu. Nah, itu kalau diperiksa di belakangnya dan alam pikir kebijakan itu neolib sekali. Jadi hati-hati. Itu saja, Bung. Terima kasih. Masih neolib berarti ya? Iya, justru bahaya ini, perampasan tanah secara legal ini, hak-hak keperdataan diberikan. Menaklukkan rakyat dengan pendekatan legalistik ya? Iya. Oke. Saya bilang gitu. Oke.